wabarakatuh. Wari Bandung, apa kabarnya? Kali ini bertemu bersama saya Siska Prima Karimah, tentu saja dalam ngobrol bareng fraksi. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang bersama tokoh kita. Langsung saja saya sapa dulu ya. Di sini ada Kang Iwan Hermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Nah, Kang Iwan ini tentu saja warga Bandung sudah tahu, beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung. Nah, beberapa waktu lalu, tanggal 28 Oktober, kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di saat itu, para pemuda seluruh Indonesia mengikrarkan diri, mengikiskan perbedaan hanya untuk satu tujuan, yaitu NKRI. Nah, lalu saat ini apakah semangat dari para pemuda yang diikrarkan 94 tahun lalu itu masih terjaga hingga saat ini? Nah, langsung kita berbincang dulu dengan Kang Iher. Nickname-nya adalah Kang Iher ya. Baik nih, Kang. Kalau sebelum kita panjang lebar dulu, Kang, berbicara dengan pemuda, akan memandang pemuda itu cukup dengan definisi 15-35 tahun atau punya definisi tersendiri? Iya. Pemuda itu lihat semangatnya ya. Pemuda itu adalah semangat masa-masa mereka menyusun kurikulum vitae kehidupan mereka gitu. Tapi ukurannya apakah usia 15 sampai 35 tahun atau bagaimana? Kalau kita berkaca ke masa-masa dulu bahkan pada waktu Sumpah Pemuda, mereka yang berikrar itu usianya sangat muda. 20 tahunan gitu. Jadi kalau ada sekarang ukuran sampai 35 tahun, menurut saya itu sebenarnya ketuaan sebetulnya ya. Kalau definisi semangatnya masih muda. Jadi harusnya kan ada fase di mana pemuda masa coba-coba, masa mencari jati diri. Ya usia 35 tahun itu tentu masa yang sudah matang seharusnya. Nah, baik tadi kan Akang bilang harusnya di saat usia-usia seperti itu sudah matang. Tapi kalau kita sekarang lihat fenomena di Kota Bandung aja ya Kang ya, kita beberapa waktu lalu ramai dengan gerombolan bermotor. Nah, terus juga Kang kayak kasus kemarin, memang itu Cimahi ya Kang ya, tapi kan itu Bandung Raya. Gambaran gitu. Ya, pelaku penusukan adalah seorang anak pulang ngaji, itu juga kalau kita lihat usia muda gitu. Akang sendiri menanggapi hal ini, apakah melihat ini ada krisis sosial kah atau bagaimana Kang? Ya, itu kan gambaran dari pendidikan yang mereka jalani sampai usia mereka begitu ya. Jadi ini juga bagian keprihatinan kita bahwa ada kemunduran, kualitas pemuda kita, bukan kualitas dalam sisi intelektual, tapi kepedulian sosial mereka, kemudian aktualisasi mereka itu sekarang menghadapi tantangannya. Ini jadi hal yang memprihatinkan ya kalau anak-anak muda, anak SMP belum tahu mereka mau kemana, arahnya seperti apa. Kemudian lingkungan membentuk mereka berperilaku seperti itu. Itu harus jadi PR kita untuk memperbaikinya. Nah, lalu langkah apa nih yang sudah dilakukan oleh Komisi D untuk bisa meminimalisir lah sisi-sisi negatif seperti itu, Pak? Ya, Komisi D itu punya mitra Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita juga punya mitra Dinsos yang mereka mengelola Karang Taruna. Yang kita dorong adalah program-program untuk pemudaan. Kemarin terakhir kita raker dengan Dispora, kita lebih harus fokus tentang membina pemudanya, perhatian lebih besar kepada pemudanya. Gimana mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk aktualisasi. Dalam janji wali kota juga sudah ada programnya seperti co-working space, itu kan sebetulnya untuk menampung kiprah anak muda ya, karena yang kita harapkan yang terlibat di co-working space itu ya anak-anak muda, bukan orang tua. Kemudian ada youth space, itu idenya itu adalah untuk menampung anak muda untuk bisa beraktualisasi dalam segala bidang yang mereka minati, bisa bentuk olahraga. Kita sudah ada youth space misalkan di Taman Pramuka, anak-anak bisa skateboard di sana dan lain sebagainya gitu, bisa berkumpul dalam komunitas yang bermanfaat. Itu yang didorong oleh pemerintah kota. Aku masih melihat kurangkah? Ya, masih kurang. Masih kurang. Idealnya seperti apa? Kita lihat ya creative hub atau youth space, apapun namanya itu ya harus ada di tengah lingkungan masyarakat. Jadi tiap kelurahan kalau mungkin tersedia, tiap kecamatan ada fasilitasnya. Supaya apa? Supaya anak-anak muda kita mendapatkan sarana ya, tempat yang cocok untuk mereka bertumbuh gitu. Karena selama ini mereka harus melepaskan energinya ya, gitu ya. Betul. Karena saat itu adalah
pemuda itu kan fisik dan psikisnya juga lagi Betul. tumbuh-tumbuhnya gitu ya. Karena model pencarian seperti itu, mereka bisa ketemu sama wilayah-wilayah yang kalau kebetulan wilayah itu memberikan Positif. pengaruh, kalau positif, kalau negatif pengaruhnya ya seperti itu bisa aktivitas di jalanan, kemudian kriminal dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau Kang sendiri melihat saat ini, yang menjadi mungkin tantangan ya Kang ya, berarti kan itu programnya di kota. Nah ini gimana caranya biar turun ke bawah tadi, ke kelurahan-kelurahan mungkin, atau kecamatan lah ya. Nah Kang melihat apa nih yang harus dilakukan biar program itu bisa bersinergi langsung ke bawah? Ya, kalau program pemerintah itu bisa diturunkan sampai level kelurahan, tergantung dari alokasi anggarannya, tergantung dari program kita dorong kuat atau tidak gitu ya. Karena kalau semua orang berpikir tentang perlunya ini menyiapkan masa depan anak-anak muda kita, maka itu bisa menjadi prioritas. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita perlu tokoh-tokoh penggerak. Tokoh-tokoh penggerak di masyarakat yang bisa mengajak anak-anak itu ke arah yang benar gitu. Karena kita yakin di samping kekhawatiran kita, keprihatinan kita dengan kondisi anak muda, masih banyak juga anak-anak muda yang positif ya, yang punya kiprah, bahkan mungkin sampai di luar negeri bisa terkenal kayak gitu seperti itu. Nah, tokoh-tokoh penggerak yang ada di wilayah itu bisa kita support, bisa kita dukung untuk bisa mengarahkan anak-anak muda yang ada ini ke pusat-pusat kegiatan remaja, pusat-pusat kegiatan pemuda supaya mereka menemukan minatnya. Ya. Keteladanan berarti. Keteladanan gitu ya, betul. Berbicara mengenai keteladanan juga ini agak-agak bersinergi juga dengan sekarang kemajuan teknologi ya kan ya. Muncul aja di medsos, kan orang udah langsung menirunya ya kan. Ya, betul. Tapi satu sisi juga si medsos ini kan ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, berarti si pemuda ini kan harusnya bisa menghalau ya dari sisi negatifnya. Ya. Nah, apa nih yang harus dilakukan biar si pemuda ini memang memiliki filter sendiri? Betul. Zaman itu nggak bisa ditolak ya, bahwa sekarang zaman medsos, anak-anak lebih banyak interaksi dengan gadget, itu oke, satu hal yang adalah kenyataan gitu ya. Tapi kan yang penting tadi, seberapa kuat kita memfilternya. Filter itu dari mana? Dari pendidikan. Pendidikan dari mana? Utamanya itu dari orang tua, dari lingkungannya gitu. Bagaimana bisa mereka punya bekal yang baik, dan bekal yang baik itu adalah bekal keagama. Ya, binaan orang tua tentang agama, tentang akhlak, itu penting sekali untuk jadi dasar mereka menyikapi apapun yang terjadi di media sosial. Hari ini, kata Renal Kasali, generasi muda sekarang itu seperti generasi strawberry. Kelihatan bagus, tapi sedikit manis masih asam, tapi tergores sedikit aja udah rusak dia, udah busuk dia gitu. Jadi generasi-generasi yang rapuh gitu. Nah, menghadapi generasi yang rapuh ini berarti kita harus punya perlindungan yang cukup baik ya, supaya mereka tidak terhanyut, kemudian mereka bisa menatap masa depannya dengan lebih baik dengan bekalan pendidikan di keluarga. Baik, nah akan tadi katakan agama ya di sini ya yang memiliki peranan-peranan kuat. Nah, apakah cukup dengan pola pendidikan saat ini yang umumnya ya kita bicara mengenai sekolah-sekolah dasar atau SMP negeri gitu ya Kang ya? Ya. Nah, sudah cukupkah pola-pola seperti itu? Sekolah itu mungkin pelengkap, tapi yang penting itu adalah rumah. Ibu mereka, ayah mereka, itu yang paling besar peranannya untuk membentuk anak-anak muda. Kita hari ini banyak yang katanya generasi-generasi kehilangan ayah misalkan. Ya. Sibuk bekerja ya? Ayahnya sibuk bekerja, bukan nggak ada ayah, tapi ayahnya sibuk bekerja sehingga tidak ikut campur dalam pembinaan anak-anaknya. Dan ini harus dibuat cara ya supaya ayah kembali lagi ikut terlibat. Mungkin ada support. Rencananya kita juga akan dorong di pemerintah kota untuk perhatian terhadap permasalahan ketahanan keluarga ini. Kita perhatian dengan meluncurkan Raperda ya. Kalau di provinsi sudah ada Raperda tentang ketahanan keluarga, dan untuk Kota Bandung mungkin kita akan dorong ini karena ini bagian penting. Bagaimana pemerintah, kalau sudah ada Raperdanya, pemerintah akan bisa ikut terlibat dalam bentuk support anggaran untuk program atau seperti apa. Nah, ini yang perlu kita dorong ya. Karena keterlibatan pemerintah ya hanya ada di sisi itu saja. Tapi yang lebih penting motivasi yang kuat dari keluarga, dari ibu, dari ayah. Gitu. Nah, berarti harus ada komitmen ya antara ibu dan ayah. Nah, untuk menuju hal tersebut, apakah saat ini memang sudah ada fasilitas
atau setidaknya jalur gitu ya untuk bisa membuat ketahanan keluarga ini tercipta gitu. Kalau di pemerintah formalnya itu kan ada dinas ya, DPK DP3A ya, DP3A untuk perlindungan perempuan dan anak misalkan, atau ada Puspaga untuk urusan keluarga. Artinya sebetulnya formatnya sudah ada, wadahnya sudah ada, tinggal bagaimana ini diefektifkan agar berdampak luas kepada masyarakat umum, kepada anak-anak kita gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita melihat fenomena lagi yang tadi ya Kang ya, mengenai krisis sosial. Akang ini melihat apakah krisis sosial ini betul-betul terjadi karena kurangnya tadi ibaratnya rangkulan dari keluarga, atau memang karena tantangan dari lingkungan yang terlalu berat gitu kan? Ya ada dua sisi ya. Sisi yang pertama itu adalah bekalan dari keluarganya, kemudian kedua bagaimana celupan lingkungan terhadap anak itu. Nah, dua hal ini harus diantisipasi. Pertama, kalau bekal dari keluarga itu cukup baik, setidaknya ketika masuk ke dalam sebuah lingkungan, dia punya kemampuan untuk memilih lingkungan mana yang harus dia terjun. Ya. Kedua, apabila lingkungan yang ada di sekitarnya adalah lingkungan yang tidak positif, maka dia punya daya tahan untuk tidak terhanyut dalam lingkungan yang negatif. Gitu, nah, seperti itu. Saya kembali lagi ke sektor pendidikan. Kan? Kalau akan melihat saat ini kan bermunculan sekolah-sekolah yang notabene-nya berbasiskan agama. Akan melihat ini sebagai suatu sisi positifkah untuk perkembangan generasi selanjutnya menjadi para pemuda nantinya kan ya? Tentu saja agama selalu menjadi faktor yang memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi. Jika sekolah punya kurikulum agama seperti itu, maka itu sesuatu yang positif. Kita juga agak mengkritik apabila sistem pendidikan nasional menghilangkan pelajaran agama misalkan. Itu sesuatu yang kurang baik untuk kebutuhan anak didik kita, kebutuhan generasi muda. Mereka tetap butuh ya dari pendidikan orang tua, dan itu bukan hanya tanggung jawab orang tua, lingkungan sebagai penopang pendidikan, di pendidikan juga mesti dimasukkan kurikulum seperti itu. Bahkan apabila model pembinaan yang lebih menekankan kepada penguatan akhlak dan sebagainya, itu sangat bermanfaat untuk membentukkan karakter anak kita. Dan kemungkinan dengan semakin bermunculannya sekolah-sekolah alternatif seperti itu, berarti untuk pembangunan mentalnya generasi muda juga mungkin akan semakin baik. Akan semakin baik. Nah, saat ini juga tadi seperti adanya gerombolan bermotor dan lain sebagainya juga timbul dari generasi sebelumnya gitu kan, melihat generasi muda ini memiliki jiwa-jiwa hedon, rasa nasionalismenya menurun. Akan sering melihat seperti itu, atau itu hanya sebagian kecil sebetulnya, tapi itu yang rapat gitu. Di setiap masa ada yang hedon, setiap masa ada yang cinta tanah air, ada yang nggak cinta tanah air gitu ya. Yang penting bagaimana kita membangun lingkungan, membangun suasana positif sehingga anak-anak muda sekarang itu tersadarkan gitu ya. Ada media-media untuk memberikan informasi kepada mereka bagaimana mereka menghadapi kehidupan. Ada media informasi cara pembinaan kepada mereka supaya mereka tidak hedon, bahwa ada loh peluang untuk membuat kebaikan bagi bangsanya seperti itu. Jadi kalau dimulai dari anak muda, ini sangat baik sekali ke masa depan bangsa kita ke depan. Nah, kalau dari Akang sendiri, apakah sudah ada Kang hal yang dilakukan memang untuk memfasilitasi anak-anak muda? Tadi kan kata Akang mengatakan di awal, anak-anak muda ini sebetulnya intelektualitasnya tidak diragukan. Nah, mungkin sudahkah ada wadah untuk hal itu? Saya kerjasama sama rekan-rekan di LSM ya, di yayasan untuk meluncurkan sebuah program. Kita buat program sekolah karakter. Jadi kita buat program ekstrakurikuler, jadi sekolah karakter yang kita adakan untuk membangun, yang menampung anak-anak kecil, anak-anak muda gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan karakter yang baik. Kita dengan learning by doing, dengan kegiatan outing yang kita berikan nilai-nilai supaya anak-anak muda zaman sekarang itu punya karakter. Ini baru letupan-letupan kecil yang kita ingin juga mengajak semua pihak gitu ya, untuk bisa membangun, melengkapi kurikulum yang ada ini dengan pembekalan karakter untuk anak-anak muda kita. Seperti itu. Nah, misalnya kalau sekarang nih Wari Bandung ingin mengaksesnya, kemana itu kan? Oh iya, kita ada di Yayasan Bangun Peradaban ya, bangunperadaban.org.
Di situ kita ya salah satu profil kita dan kegiatan sekolah karakter ada di situ. Gitu. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah gitu, untuk tadi memberikan muatan-muatan lokal dari sekolah itu sehingga mereka juga terbangun karakter-karakternya selain kurikulum yang ada dari pemerintah. Nah, kembali lagi ke tantangan dari generasi muda atau pemuda-pemuda ini Kang ya, selain tadi dari mentalnya, tapi juga nampaknya ini tidak akan pernah hilang mungkin, atau mungkin semoga hilang, tapi sepertinya agak sulit ya, narkoba dan HIV ya kan. Nah, apalagi HIV beberapa waktu lalu kita sempat heboh ya, Jawa Barat dan juga Kota Bandung, angkanya tinggi, rata-rata 300 sampai 400 per tahun kasusnya naik katanya gitu ya Kang ya. Nah, Kang sendiri melihat langkah apa nih yang sebetulnya yang paling tepat dilakukan untuk bisa meminimalisir HIV dan narkoba ini? Kembali itu masalah pergaulannya. Jadi yang menyebabkan makin banyak gitu ya angka-angka HIV juga karena pergaulan. Pertama, kalau bekalnya baik, mereka tidak akan sampai seperti itu. Kedua ya pendampingan. Kita juga tidak boleh menganggap orang yang terkena HIV, AIDS atau narkoba sebagai sampah. Tapi juga harus ada upaya untuk mendampingi mereka dan memberikan peluang kepada mereka untuk kembali lurus gitu, seperti itu. Di pemerintah sudah ada program-programnya ya, karena ada lembaga yang khusus berkaitan dengan masalah tersebut. Tapi tentu saja pemerintah nggak akan cukup. Yang harus dibangkitkan kembali adalah bagaimana kesadaran masyarakat, kekuatan masyarakat untuk saling bahu-membahu menghadapi masalah-masalah sosial itu. Gitu. Saya pikir kalau kita kembalikan nilai-nilai bangsa kita ya, nilai gotong royong, saling peduli terhadap sesama, tumbuhkan kembali, maka problem-problem sosial di masyarakat insya Allah akan juga makin bisa kita kurangi. Akan melihat saat ini problem-problem di masyarakat seperti semakin tinggi jurang antara si miskin misalkan dengan yang si kaya atau si terpelajar dengan tidak terpelajar. Sebetulnya hal apa sih yang bisa dilakukan untuk mendekatkan senjangan ini? Harus ada jembatan ya. Jangan sampai makin senjang gitu masyarakat makin individual. Ya tadi harus ada jembatan untuk menghubungkan satu sama lain, mereka bisa saling terkoneksi dalam program kemasyarakatan, dalam kegiatan di lingkungan. Saya pikir kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti gotong royong, kegiatan di DKM, kegiatan apapun di lingkungan masyarakat, ketika melibatkan semua pihak, secara sadar atau tidak sadar itu menghilangkan gap antara kaya dan miskin. Orang kaya harus kita dorong gitu ya, kita ingatkan agar mereka tidak tercerabut dari budayanya gitu ya. Tetap harus peduli terhadap lingkungannya seperti itu. Nah, apalagi kalau pemuda nih, pemuda itu kan biasanya mereka lebih suka dengan komunitasnya ya, dengan lingkungannya dibanding dengan keluarga. Iya, betul. Nah, betul. Untuk bisa menanamkan tersebut, menurut Akang memang harus kita masuk ke komunitasnya atau bagaimana? Ya, komunitas-komunitas itu di Bandung banyak sekali ya komunitas ya, dari hobi segala macam, dan ini sesuatu yang positif dan pemerintah harus ikut terlibat dalam membina atau memfasilitasi. Saya tertarik misalkan komunitas membersihkan sungai, itu kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, yang seperti itu dilakukan oleh swasta, orang-orang yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian banyak sekolah yang dilibatkan untuk kegiatan. Nah ini contoh komunitas-komunitas yang memberikan dampak positif buat masyarakat. Nah, maka yang seperti ini pemerintah harus ikut terlibat, ikut membantu gitu ya. Komunitas seni dan lain sebagainya itu hal yang positif lah, insya Allah. Nah, karena itu juga pihak yang terkait ya, Kesbangpol misalkan itu harus memperhatikan juga komunitas-komunitas mana yang positif dan memberikan warning kepada komunitas yang kurang positif gitu, yang negatif. Nah, itu harus dikasih peringatan untuk kemudian tidak berkembang. Nah, kalau Akang sendiri saat ini melihat, kita langsung ini melihat di Kota Bandung saja, Kang ya. Kota Bandung kan terkenal dengan kreativitas yang sangat tinggi, Kang. Iya. Apalagi dulu, misalkan dengan awal-awal hadirnya ruang terbuka gitu kan, nampaknya ini antusias dari masyarakat, khususnya pemuda-pemuda itu memang sangat senang gitu kan. Akang memiliki keyakinan bahwa Kota Bandung ini akan terus semakin baik, Kang? Saya yakin ketika pemimpinnya punya visi. Ya, ketika pemimpin Kota Bandung ini punya visi bagaimana Bandung ke depan, bagaimana Bandung harus dikembangkan, bagaimana Bandung memfasilitasi anak-anak muda, maka itu kemungkinan bisa terwujud. Ya, karena masih banyak orang baik di Kota Bandung.
Masih banyak orang kreatif di Kota Bandung gitu. Tinggal bagaimana pemerintah bisa memfasilitasinya, bagaimana seorang pemimpin yang punya visi itu bisa membuka ruang itu gitu. Nah, ketika kita punya wali kota Bandung yang punya visi yang baik ke depan, insya Allah anak-anak muda punya harapan yang baik pula. Aku setuju tidak dengan quote-nya dari Soekarno, saya hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Iya, saya setuju karena orang tua masuk angin tuh kalau dia mengguncang dunia. Baik nih Kang, ini sekarang satu lagi pertanyaan terakhir ya Yeah. Kang ya. Saat ini kan juga untuk para pemuda ini banyak mendapatkan apresiasi. Di usia-usia muda, kalau kita lihat di medsos, wah udah orang bilang sih tajir-tajir ya Kang ya, Yeah. tajir. Sampai Bebas finansial usia 30 tahun gitu ya. kan sedekahnya juga oke gitu ya Kang ya. Nah, terus juga sekarang kan trennya pemimpin muda itu yang menjadi pilihan. Gimana kamu lihatnya? Ya, mungkin masyarakat sudah bosan juga sama yang tua-tua ya. Tapi anak muda yang belum punya visi, yang tidak jelas kemananya juga mengkhawatirkan. Karena itu yang kita butuhkan adalah anak muda yang identik dengan perubahan, tapi dia punya prestasi. Itu saya setuju masyarakat akan menyukai yang seperti itu. Ada pesan terakhir untuk pemuda nih saat ini? Ya, gunakan waktu kalian, ya, masa-masa puncak secara fisik, ya, waktu yang luas untuk membangun tadi kurikulum vitae terbaik sehingga nanti di kemudian hari kita bisa melihat masa lalu kita begitu indahnya gitu ya, baik, dan nggak ada salahnya kalau mencoba karena anak muda kalau salah dimaafkan, kalau anak orang tua salah sulit untuk memaafkannya gitu ya. Ya, gitu. Baik tadi kan pemimpin muda itu sekarang yang masih digemari. Yeah. Berarti termasuk akan kriterianya kan? Nggak tahu ya. Baik Kang Yohan Hermawan, hatur nuhun ya untuk Sama-sama, Teh. waktunya pada kesempatan kali ini. Iya. Dan wargi Bandung itu tadi perbincangan kita sedikit dalam ngobrol bareng fraksi khususnya mengenai kepemudaan, dan saya pun mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.